Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan jenis-jenis memori komputer. Pertama-tama, perkenalkan nama saya adalah Rulita Devi Alfiani dengan NIM 220512140022 dari Prodi S1 Sistem Informasi Angkatan 2022. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang telah saya buat, yang di dalamnya memuat tentang definisi dari memori komputer, lalu yang kedua ada fungsi dari memori komputer, yang ketiga ada fitur-fitur dari memori komputer, dan yang terakhir ada jenis-jenis memori komputer. Yang pertama adalah pengertian memori komputer. Pengertian memori komputer. Memori komputer adalah perangkat fisik yang digunakan untuk menyimpan data, informasi, atau instruksi sementara atau permanen. Berada di dalam CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan. Sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Bab yang kedua ada fungsi dari memori komputer. Memori komputer secara garis besar memang berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik secara permanen ataupun tidak. Adapun fungsi lain dari memori yaitu yang pertama adalah menyimpan data dari perangkat input sehingga dikirimkan ke arithmetic dan logic unit atau biasa disebut dengan ALU. Lalu yang kedua ada menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system. Yang keempat menyimpan data semua aplikasi dan change. Yang kelima dapat digunakan untuk membackup data dan yang terakhir dapat menyimpan data multimedia. Bab yang ketiga ada fitur dari memori komputer. Fitur memori komputer yang pertama ada lokasi memori. Fitur ini memiliki fitur ini memiliki lokasi memori di komputer apakah internal atau eksternal. Memori internal tertanam dalam memori komputer. Hal ini juga dikenal sebagai memori utama. Contoh memori utama adalah register dan main memory. Sedangkan memori eksternal adalah perangkat penyimpanan terpisah dari komputer, seperti disk, tab, USB, pen drive, gitu. Lalu selanjutnya ada kapasitas memori. Kapasitas memori adalah fitur yang paling penting dari memori komputer. Kapasitas penyimpanan dapat bervariasi dalam memori eksternal maupun internal. Kapasitas penyimpanan perangkat eksternal diukur dalam byte, sedangkan memori internal diukur dengan byte atau word. Panjang word penyimpanan dapat bervariasi dalam bit seperti 8 bit, 16 bit, ataupun 32 bit. Lalu yang ketiga ada fitur metode akses. Dalam fitur metode akses terdapat DMA yaitu Direct Memory Address yang merupakan metode yang memungkinkan perangkat input ataupun output mengakses atau mengambil data secara langsung atau dari memori utama. Lalu selanjutnya ada SAM, Sequential Access Method. Metode akses sekuensial digunakan dalam perangkat penyimpanan data untuk membaca data yang disimpan secara berurutan dari memori komputer. Padahal data yang diterima dari RAM bisa dalam urutan apapun. Lalu, dalam metode akses juga terdapat associative access method, yaitu jenis memori khusus yang mengoptimalkan kinerja pencarian melalui data yang ditentukan untuk secara langsung mengakses informasi yang disimpan berdasarkan alamat memori. Yang terakhir ada lalu selanjutnya ada random access method. Metode yang digunakan untuk mengakses data secara acak dari memori. Metode ini merupakan kebalikan dari SAM. Misalnya, untuk berpindah dari A ke Z, dalam akses acak, kita dapat langsung melompat ke lokasi yang ditentukan. Dalam metode sekuensial,
Kita harus mengikuti semua intervensi dari A sampai Z untuk mencapai lokasi memori tersebut. Lalu selanjutnya ada fitur unit transfer, di mana fitur ini berfungsi untuk mengukur kecepatan transfer bit yang dapat dibaca atau ditulis di dalam atau di luar perangkat memori. Kecepatan transfer data dapat berbeda di memori eksternal maupun internal. Pada memori internal, kecepatan transfer bit sebagian besar sama dengan ukuran word, sedangkan memori eksternal memiliki kecepatan transfer bit atau unit yang tidak sama dengan panjang word. Unit transfer pada memori eksternal selalu lebih besar dari sebuah word. Unit transfer pada memori eksternal biasa disebut sebagai blok. Lalu fitur selanjutnya ada kinerja memori yang terbagi menjadi tiga, yaitu waktu akses, memori, cycle time, dan transfer rate. Waktu akses dalam RAM, waktu akses memiliki total waktu yang dibutuhkan untuk perangkat memori untuk melakukan operasi baca atau tulis yang alamatnya dikirim ke memori. Sedangkan pada memori cycle time, total waktu yang dibutuhkan untuk mengakses blok memori dan tambahan waktu yang dibutuhkan sebelum memulai akses keduanya. Lalu pada transfer rate menggambarkan kecepatan transfer data yang digunakan untuk mengirimkan memori dari perangkat memori eksternal atau internal. Transfer bit dapat berbeda untuk perangkat eksternal dan internal yang berbeda. Lalu fitur pada memori selanjutnya ada tipe material fisik. Umumnya memori komputer dibuat oleh material fisik yang berbeda-beda. Misalnya bahan yang dipakai pada RAM tidak sama seperti material yang digunakan untuk membuat hard disk. Tipe material fisik ini mendefinisikan jenis fisik memori yang digunakan dalam komputer seperti magnetik, semikonduktor, magneto-optik, dan optik. Lalu fitur selanjutnya ada sifat memori. Fitur ini menentukan perilaku fisik memori seperti memori volatile, non-volatile, dan non-erasable. Memori volatile dikenal sebagai RAM yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang tersimpan dan juga dan jika terjadi kehilangan daya, data yang tersimpan akan hilang. Untuk non-volatile yaitu memori penyimpanan permanen yang digunakan untuk memperoleh informasi yang tersimpan, bahkan saat daya dimatikan. Sedangkan untuk memori non-erasable adalah jenis memori yang tidak dapat dihapus setelah dibuat seperti ROM, karena pada saat pembuatan ROM diprogram. Lalu untuk bab yang keempat ada jenis-jenis memori komputer. Eh, Jenis-jenis memori komputer dapat dikategorikan berdasarkan ruang atau lokasi. Ada 4 jenis memori komputer, yakni memori primer, memori sekunder, memori cache, dan memori register. Memori primer. Memori primer digunakan untuk menyimpan program atau data saat prosesor aktif menggunakannya. Ketika sebuah program atau data diaktifkan untuk dieksekusi, prosesor pertama-tama membuat instruksi atau program dari memori sekunder ke memori primer. Dan kemudian prosesor memulai eksekusi. Pengaksesan atau eksekusi data dari memori primer lebih cepat karena memiliki change atau memori register yang memberikan respon lebih cepat dan letaknya lebih dekat dengan CPU. Memori primer bersifat volatil, yang berarti data dalam memori dapat hilang jika tidak disimpan saat terjadi kegagalan daya. Memori primer lebih mahal daripada memori sekunder, dan kapasitas memori utama terbatas dibandingkan dengan memori sekunder. Memori utama dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada RAM dan ROM. RAM adalah Random Access Memory, ROM adalah Read Only Memory. RAM, Random Access Memory, adalah perangkat keras dalam komputer untuk menyimpan sementara data, program, atau hasil program. Digunakan untuk membaca atau menulis data di memori sampai mesin bekerja.
RAM bersifat volatil, artinya jika terjadi kegagalan dalam daya atau komputer mati, informasi yang tersimpan di RAM akan hilang. Semua data yang tersimpan dalam memori komputer dapat dibaca atau diakses secara acak setiap saat. RAM terdiri dari dua jenis yaitu DRAM dan SRAM. DRAM yaitu Dynamic Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk penyimpanan dinamis data dalam RAM. Sedangkan SRAM yaitu Static Random Access Memory adalah jenis RAM yang digunakan untuk menyimpan data statis di dalam memori. Selanjutnya ada ROM, Read Only Memory. Adalah perangkat memori atau media penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan informasi secara permanen di dalam sebuah chip. Memori primer jenis ini adalah memori read-only yang hanya dapat membaca informasi, data, atau program yang tersimpan. Tetapi kita tidak dapat menulis atau mengubah apapun. ROM berisi beberapa instruksi penting atau data program yang diperlukan untuk memulai atau membuat komputer. ROM bersifat non-volatil. Artinya informasi yang disimpan tidak dapat hilang bahkan ketika komputer dimatikan. Adapun jenis dari ROM, yaitu ada MROM, yaitu Max Read Only Memory, adalah jenis memori read only tertua yang program atau datanya telah dikonfigurasi sebelumnya oleh pabrikan sirkuit terpadu pada saat manufaktur. Oleh karena itu, program atau instruksi yang disimpan dalam chip MROM tidak dapat diubah oleh pengguna. Lalu yang selanjutnya ada PROM, Programmable Read Only Memory. Adalah jenis ROM digital di mana pengguna dapat menulis semua jenis informasi atau program hanya sekali. Pengguna dapat menulis konten atau program yang diinginkan hanya sekali menggunakan pemrogram PROM khusus atau perangkat burning PROM. Selain itu, data atau instruksi tidak dapat diubah atau dihapus. Lalu selanjutnya ada EROM, Erasable and Programmable Read-Only Memory, adalah jenis ROM di mana data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hanya sekali dalam memori EEPROM. Memori ini adalah chip memori non-volatil yang menyimpan data saat tidak ada catut daya dan juga dapat menyimpan data selama minimal 10 hingga 20 tahun. Dalam EEPROM, jika kita ingin menghapus data yang tersimpan dan pemrogramannya kembali, pertama-tama kita harus melewatkan sinar ultraviolet selama 40 menit untuk menghapus data. Setelah itu, data dibuat ulang di EEPROM. Lalu selanjutnya ada EEPROM, Electrical Erasable and Programmable Read-Only Memory. Adalah ROM yang dapat dihapus secara elektrik dan dapat diprogram yang digunakan untuk menghapus data yang tersimpan menggunakan muatan listrik, tegangan tinggi, dan memprogramnya kembali. Memori ini juga merupakan memori non-volatil yang datanya tidak dapat dihapus atau hilang bahkan ketika listrik dimatikan. Di EEPROM, data yang disimpan dapat dihapus dan diprogram ulang hingga 10.000 kali dan data dihapus 1 byte pada satu waktu. Lalu yang terakhir ada flash ROM. Flash ROM adalah chip memori penyimpanan non-volatil yang dapat ditulis atau diprogram dalam unit terkecil yang disebut blok atau sektor. Flash memory adalah bentuk EEPROM dari memori komputer, dan isi atau data tidak dapat hilang ketika sumber listrik dimatikan. Hal ini juga digunakan untuk mentransfer data antara komputer dan perangkat digital. Lalu selanjutnya yang kedua ada memori sekunder. Memori sekunder adalah ruang penyimpanan permanen untuk menampung sejumlah besar data. Memori sekunder juga dikenal sebagai memori eksternal yang mewakili berbagai media penyimpanan seperti hard drive, USB, CD, flash drive, dan DVD, di mana data dan program komputer dapat disimpan dalam jangka panjang, namun lebih murah dan lebih lambat dari memori primer. Tidak seperti memori primer, memori sekunder tidak dapat diakses langsung oleh CPU. Sebagai gantinya, memori sekunder pertama-tama dimuat ke dalam RAM dan kemudian dikirim ke prosesor untuk membaca dan memperbarui data. Adapun jenis dari memori sekunder yang pertama ada hard disk. Perangkat penyimpanan permanen komputer. Hard disk bersifat non-volatil
yang secara permanen menyimpan data, program, dan file, dan tidak dapat kehilangan data penyimpanan saat sumber daya komputer dimatikan. Biasanya hard disk terletak pada internal pada motherboard komputer yang menyimpan dan mengambil data menggunakan satu atau lebih pirangan disk yang berputar cepat dan kaku di dalam casing yang tertutup udara. Yang selanjutnya ada floppy disk atau disket, yaitu sistem penyimpanan sekunder yang terdiri dari lapisan tipis magnetik disk fleksibel untuk menyimpan data elektronik seperti file komputer. Memori ini juga dikenal sebagai floppy disket yang datang dalam tiga ukuran seperti 8 inci, 5,5 inci, dan 3,5 inci. Data yang tersimpan dari floppy disk dapat diakses melalui floppy disk drive. Selain itu, floppy disk adalah satu-satunya cara agar program baru dapat diinstal pada komputer atau cadangan informasi. Jenis memori ini adalah jenis perangkat penyimpanan portabel tertua yang dapat menyimpan data hingga 1,44 MB. Oleh karena itu, disket saat ini tidak digunakan lagi karena penyimpanan memorinya yang sangat rendah. Nah, selanjutnya ada CD, yaitu compact disk, yaitu perangkat penyimpanan disk optik singkatan dari compact disk. Ini adalah perangkat penyimpanan yang digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti audio, video, file, OS, file backup, dan informasi lain yang berguna untuk komputer. CD memiliki lebar 1,2 mm dan tinggi 12 cm yang dapat menyimpan data berukuran sekitar 783 MB. Menggunakan sinar laser untuk membaca dan menulis data dari CD. Ada tiga jenis CD yang ada di pasaran, yakni CD-ROM, CDR, dan CD-RW. CD-ROM digunakan untuk menyimpan file untuk distribusi massal seperti CD audio, perangkat lunak, dan permainan komputer pada saat pembuatan. Sedangkan CDR yaitu CD yang digunakan untuk menulis satu kali oleh pengguna, setelah itu tidak dapat diubah atau dihapus. Yang terakhir ada CD RW, yaitu CD yang dapat ditulis ulang, sering digunakan untuk menulis atau menghapus data yang disimpan. Dan selanjutnya ada DVD. DVD adalah perangkat penyimpanan cakram optik, singkatan dari Digital Video Display atau Digital Versatile Disc. Memiliki ukuran yang sama dengan CD, tetapi dapat menyimpan jumlah data yang lebih besar daripada CD. DVD dikembangkan pada tahun 1995 oleh Sony, Panasonic, Toshiba, dan Philips, 4 perusahaan elektronik. DVD drive dibagi menjadi 3 jenis, seperti DVD-ROM, DVD-R, dan DVD-RW. DVD dapat menyimpan berbagai format data seperti audio, video, gambar, perangkat lunak, sistem operasi, dan lain-lain. Kapasitas penyimpanan data dalam DVD adalah 4,7 GB hingga 17 GB. Dan selanjutnya ada Blu-ray disc. Adalah perangkat penyimpanan cakram optik yang digunakan untuk menyimpan sejumlah besar data atau rekaman video definisi tinggi dan memutar file media lainnya. Untuk membaca data yang tersimpan dari Blu-ray disc dapat menggunakan teknologi laser. Memori sekunder jenis ini dapat menyimpan lebih banyak data dengan kepadatan yang lebih besar dibandingkan dengan CD atau DVD. Misalnya, CD memungkinkan kita untuk menyimpan 700. DVD menyediakan kapasitas penyimpanan hingga 8 sampai 17. Sedangkan Blu-ray disc menyediakan 28 GB ruang untuk menyimpan data. Lalu yang selanjutnya ada pendrive. Pendrive adalah perangkat portabel yang digunakan untuk menyimpan data secara permanen. Perangkat penyimpanan ini juga dikenal sebagai USB flash drive. Biasanya digunakan untuk menyimpan dan mentransfer data yang terhubung ke komputer menggunakan port USB. Pendrive tidak memiliki bagian yang dapat dipindahkan untuk menyimpan data. Ia menggunakan chip sirkuit terpadu yang menyimpan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menyimpan dan mentransfer data seperti audio, video, gambar dari satu komputer ke USB pendrive. Kapasitas penyimpanan pendrive dari 65 MB hingga 128 GB atau lebih. Lalu ada jenis memory change. Memory change adalah memori komputer berbasis chips berukuran kecil yang terletak di antara CPU dan memori utama.
Memori jenis ini lebih cepat, berkinerja tinggi, dan memori sementara untuk meningkatkan kinerja CPU. Memory change menyimpan semua data dan instruksi yang sering digunakan oleh CPU komputer. Hal ini juga mengurangi waktu akses data dari memori utama. Change lebih cepat dari memori utama dan kadang-kadang disebut juga memori CPU karena sangat dekat dengan chip CPU. Adapun tingkatan dari memory change, yang pertama L1 change, juga dikenal sebagai change on board, internal, atau primer. Itu dibangun dengan bantuan CPU. Kecepatannya sangat tinggi dan ukuran change L1 level 1 bervariasi dari 8 hingga 128. Yang kedua ada level 2 change, dikenal sebagai change in external atau sekunder, yang membutuhkan waktu akses cepat untuk menyimpan data sementara. L2 Gens dibangun ke dalam chip terpisah dari motherboard sehingga dibangun ke dalam CPU seperti level L1. Ukuran Gens L2 mungkin 128 hingga 1 MB. Yang terakhir ada level Gens L3 umumnya digunakan dengan kinerja dan kapasitas komputer yang tinggi. Itu dibangun ke dalam motherboard, kecepatannya sangat lambat dan ukuran maksimalnya mencapai 8 MB. Yang terakhir ada memori register. Memori register adalah tempat penyimpanan sementara untuk menyimpan dan mentransfer data dan instruksi ke komputer. Memori register termasuk memori terkecil dan tercepat dari komputer. Ini adalah bagian dari memori komputer yang terletak di CPU sebagai bentuk register. Memori register berukuran 16, 32, hingga 64 bit. Ini menyimpan sementara instruksi data dan alamat memori yang berulang kali digunakan untuk memberikan respon yang lebih cepat ke CPU. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Jika ada salah kata ataupun tindakan, saya mohon maaf. Saya akhiri, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.